Itu drift belt Pak namanya Pak. Ini sampai ke sini kayak gini? Iya, itu karena memang ada beberapa faktor yang membuat drift belt seperti itu Pak. Waduh, rusak dong Mas ini. Iya, rusak Pak. Aduh, Nyampe ya di derek Pak di sini. Hah, di derek? Iya, di derek. Tuh kawan-kawan, lihatin nih. Ini apa Mas namanya ini? Pipa apa nih? AC ya? Pipa AC yang high Pak. Gara-gara usia. Iya. Tinggal pasang nggak masalah ya? Iya. Nah, Tapi kalau udah kayak gini harus tuh kawan-kawan. bahaya. Assalamualaikum, Mas Aji. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat AAP dia. Wah, kawan-kawan, kita sudah lama nggak kedatangan senior nih. Waduh, senior. Junior Pak ini Pak, saya Senior dalam bidang apa sih? Pak. Di bidang apa ini? Perotomotifan. Baik, Mas Aji, ini tadi saya shoot. Ya? Ini ada yang pecah ini, Mas. Iya benar itu Pak. Ini gimana, Mas? Ini kok jadi sampai ke sini nih? Ini, nih. Iya Pak. Ini apa nih, Mas? Itu drift belt Pak namanya Pak. Ini sampai ke sini kayak gini? Iya, itu karena memang ada beberapa faktor yang membuat drift belt seperti itu Pak. Waduh, rusak dong Mas ini. Iya, rusak, Pak. Aduh, Nyampe ya di derek Pak di sini. Hah, di derek? Iya, di derek. Tuh kawan-kawan, lihatin nih. Ini apa Mas namanya ini? Pipa apa nih? AC ya? Pipa AC yang high Pak. Masya Allah, pipanya digulung sama apa belt ya? Sama bel itu. Masya Allah. Iya. Oke, kita tanya Mas Aji. Mas Aji, ini Halo Pak. gimana Mas? Ini kok bisa ada kasus seperti ini? Iya Pak. Ini kasus bel rusak seperti itu ya Pak. Umum itu bisa, Mas? Sering kejadian kayak gini? Ada beberapa kejadian seperti itu Pak. Penyebabnya itu ada dua. Beberapa dua, ya. ya. Okay. Satu ini kondisi bel. Kondisi belt. Kondisi bel. Okay. Kalau memang itu kan ada umurnya bel Pak. Oke. Kalau di kendaraan umum biasanya sekitar 40.000 kilo. 40.000 kilo itu berapa tahun tuh? 40.000 kilo sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Kita harus wajib cek gitu. Oke. Karena biasanya semakin lama ini pemakaian itu timbul keretakan, Pak. Wow. Nggak cuma rumah tangga aja, Pak. Tapi juga retak. Tunggu kita lihat dulu. Tuh, ini. Oke, baik. Iya, Terus? Pak. Ya, yang kedua itu ada komponen yang ngelilingi bel itu. Ada yang macet juga bisa. Oh. Jadi kalau misal macet, belnya pasti akan selip. Karena ada putaran, pasti belnya selip. Nah, kalau selip pasti panas. Panas akhirnya komponen si bel itu tersayat-sayat, Pak. Oke, Mas Aji. Iya. Gimana, Kasus Pak? seperti ini bukannya menimbulkan suara ya bagi seorang yang mengendarai. Benar, Pak, menimbulkan suara. Lah, terus kalau dia meninggalkan suara keluar suaranya kan harusnya lebih ya mungkin dimatikan atau dicek lagi jangan sampai tergulung ini ya. Seperti ini. Gimana, Iya. Mas? Iya, Pak. Ini kalau bagi kita ya. Kalau misal untuk penjagaannya kita harus rutin pengecekan drift well, Pak. Seperti tadi yang tadi itu tiap 40.000 kilometer. harus ganti. Terus ini kan biasanya kalau ini ada tetesan air AC, Pak. Ini juga. Benar. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ke keawetan si bel itu. Oh, iya? Iya. Terus indikasi kalau bel udah rusak atau kering, itu biasanya kalau ini starter pagi atau kondisi dingin, dia ini ada bunyi mendecit. Bunyi mendecit. Itu udah tanda-tanda bel kering atau kendor. Oh, bukan hanya kering berarti ya? Iya. Kendor juga? Kendor juga. Oh, oke. Atau terus pas saat akselerasi, Pak. Akselerasi. Gitu. Nah, itu ada kemungkinan belnya kering atau kendor. Oh, bukan kayak film-film itu ya? Bukan. Itu ngepot kayak gitu ya? Itu roda, Pak. Ini bel, Pak. Enggak lagi. Oke, Mas Haji. Iya. Nah, Mas Haji. Iya, Pak. Kalau kita berbicara belt tadi yang Mas sampaikan, Ya. itu kan ada ciri-cirinya, ya kan? Nah, ada retak, ada suara, kayak gitu ya? Benar. Nah, kalau suara itu katanya bisa cukup dengan dioleskan lilin gitu. Apakah Iya. itu menyelesaikan masalah? Iya, kita nanti lihat dulu kondisi belnya. Kalau cuma memang kering, itu mungkin bisa pakai grease atau Grease bisa juga ya? vaseline bisa. Oh, oke. Itu masih bisa. Cuma kalau kondisinya udah retak, itu udah nggak mungkin lagi untuk dikasih vaseline. Karena Jadi nggak ada gunanya nggak ya? ada gunanya. Itu hanya membuat suaranya hilang, tapi memang tidak aman untuk Tidak dipakai aman, terus ya? Nah,
Atau kalau misal kendor, kita bisa kencangkan lagi di setel gitu, Pak. Baik, kawan-kawan, kita pengen tahu ini rusaknya karena apa? Apakah ada komponen yang memang macet ya? Atau memang gara-gara kondisi beltnya yang sudah rusak? Oke, mari kita lihat Mas Aji seperti apa membongkar belt ini. Iya. Yang pertama berarti mengendorkan ini puli atau tensioner, Pak. Tensionernya dikendorkan dulu ya. Kendorin. Ini ada kalau ukuran murnya yang standar tuh 13, Pak. Oh. Kendorin dulu yang sini. Baru bagian penyetel. Bagian depan sini. Ada 2 ya yang harus dikendorkan. Iya. Agak sempit kawan-kawan, jadi nggak bisa kelihatan ya. Iya. Nah, ini kawan-kawan. Apa aja yang dililit ini? Oh, digunting Mas ya? Iya, harus dipotong. Potong ya? Potong dulu ya, Pak ya? Iya. Kuat banget, Pak, ini, Pak. Kuat lebih, ya. Kalau ini hanya putus ya Mas ya? Iya Pak. Kalau hanya mungkin gara-gara apa tadi? Gara-gara usia. Iya. Tinggal pasang nggak masalah ya? Iya. Nah. Tapi kalau udah kayak gini harus. Tuh kawan-kawan. Bahaya. Nah, tuh. Komponen. Apa aja yang memungkinkan komponen lain jadi rusak, Mas? Kalau sudah tergulung tadi nih. Nah ini contohnya ini Pak. Selang high pressure-nya Pak, ikut kelilit Pak ini Pak. Nah itu putus, bisa bocor freonnya itu. Terus yang kedua ini bisa karena belnya nggak sirkulasi, nggak berputar. Jadi nanti pengisian terkendala, ada masalah. Nanti bisa di pengisian aki. Aki? Iya. Oh iya. Indikator aki di dashboard bisa hidup nyala ya? Iya. Oh, oke, karena nggak ngisi ya? Iya, karena nggak ngisi. Oh. Bisa kalau udah kayak gitu nanti mati-mati mesinnya. Nah, kawan-kawan masih mencabut bekas dari. Wah, berarti harus ganti ini dong Mas, high pressure ya nih? Iya, wow, pipanya ini. Pipanya kena Mas. Oh ya, terus ini Pak, ada juga kemungkinan tadi, tambah kemungkinan ini bisa jadi karena pemasangan yang enggak sesuai, dalam artian tuh miring, itu bisa berakibat seperti ini Pak. Oh. Rusak. Jadi karena miring itu nanti posisi belnya itu bisa lompat. Oh iya, betul ya. Kalau lompat salah satu ini ya relnya, itu pasti akan kikis seperti ini Pak. Iya. Karena makanya jadi keluar ini ya. Iya. Oh. Keluar ini kesayat. Oh, kesayat ya. Iya. Oke. Nanti kita lihat komponen yang lain. Iya. Kalau kemungkinan sendiri dari Mas Aji, kalau kasus seperti ini, bagaimana cara memastikan bahwa yang kita pasang itu tidak miring? Oh iya, nanti kita akan kasih tahu posisinya yang lurus seperti apa. Nanti kita pastikan dulu. Siap. Soalnya kalau kotak ini kurang kelihatan. Oke, baik. Tuh kawan-kawan, bisa dilihat kan? Tuh, udah kayak ban ini aja, ban mobil ya. Iya. Banyak banget lilitannya.
Oke, kita cek dulu ya komponen yang pertama. Ini alternator, pulinya normal ya, normal masih bisa ya? berputar. Oke. Nah, juga ini tensioner, idle tensioner, berputar normal. Oke. Terus ini ada magnetic clutch dan kompresor yang di dalam. Iya. Ini normal putarannya. Berarti kemungkinannya ada kemungkinan itu pemasangan yang tidak presisi. Jadi posisinya miring, akhirnya seperti itu tadi. Baik. Ya. Seperti apa sih Mas pemasangan yang benar itu? Pemasangan yang benar. Oke. Ini untuk penyetelannya agak presisi. Pastikan si idle pulley ini posisinya harus sejajar dengan pulley alternator, Pak. Jadi kalau posisinya kita tegak lurus dari atas ini dengan pulley yang bawah sini, itu harus tegak lurus, harus lurus satu sejajar. Jika ada kemiringan, itu bisa jadi akan mengakibatkan si bel lompat atau bahkan bisa putus. Itu. Berarti tadi dia harus pas di jalurnya tadi itu ya? Iya, harus pas. Ini yang ini. Ini nggak boleh miring yang ini. Kalau miring bisa bunyi, bisa menimbulkan bunyi. Emang nggak mungkin dampaknya nggak langsung. Iya. Tapi suatu saat pasti akan ini seperti itu nantinya pada akhirnya. Baik, jadi kalau kita kembali ke kasus mobil ini, iya. Apa saran yang harus kita bisa kasih ke Sobat Ahapidia, Mas Aji? Oke, menurut saya karena ada kasus seperti ini, sarannya yang pertama kita harus sering pengecekan drive well. Oke. Paling enggak 40.000 km atau 2 tahun, kita harus lakukan penggantian. Selama itu kita kan biasanya lakukan servis berkala ya Pak ya. Iya. Itu pastikan harus dicek. Terus yang kedua, pastikan juga jika ada kondisi bunyi yang abnormal, terutama di bagian kanan, di bagian kanan mesin yang berkaitan dengan bel, itu harus segera kita telusuri dari mana. Apakah dari komponen yang bisa mengakibatkan bel itu nanti putus ataupun macet gitu Pak. Suara itu biasanya muncul di saat apa aja Mas? Suara biasanya muncul di kondisi dingin atau pas saat akselerasi juga bisa. Ya. Oke. Gitu. Baik, makasih Mas Haji untuk saran dan tipsnya. Mudah-mudahan kawan dan sobat Ahapedia yang saat ini sedang berjalan menggunakan kendaraan bisa lebih hati-hati dan mungkin kapan besok pagi bisa ngecek ya. Ngecek ya. Karena pengecekannya itu sangat mudah. Sangat mudah ya? Iya, bisa langsung secara visual. Terus jika itu bisa langsung di starter, ada timbul bunyi nggak? Berdecit. Kalau tidak ada bunyi, berarti kita lihat kilometernya. Kalau ada bunyi, bisa menghubungi bengkel terdekat. Oke. Itu aja Pak. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Sobat Ahapedia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.